dalam penuaian salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 16 Agustus 2025 kita boleh bersama-sama kembali ya. Dan besok hari Minggu 17 Agustus kita juga akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia, dan juga sekaligus merayakan ulang tahun daripada salah satu pendoa kita, yaitu Ibu Yung Yung ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu sekalian, waktu saya masih tinggal di Indonesia adalah pemandangan yang sangat familiar bagi saya secara khusus ya. Kalau melihat truk-truk yang besar itu penuh dengan muatan. Nah, waktu truk ini mau menanjak, Bapak Ibu sekalian, maka ada connect daripada truk itu yang akan keluar dari truknya dan kemudian mengeluarkan balok bentuknya segitiga, cukup besar tapi cukup bisa diangkat oleh connect daripada truk itu ya. Dan kemudian apa yang dikerjakan oleh si kernet ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu waktu truk nanjak, maka kernet ini akan berjalan perlahan dan kemudian kalau kira-kira nih truk udah nggak kuat naik, maka kernet itu cepat-cepat menaruh balok segitiga itu di salah satu bagian ban atau roda daripada truk ini, yaitu dengan maksud agar truknya ini tidak melorot ya, jangan sampai jalan mundur dan kemudian akan membahayakan banyak orang dan juga membahayakan buat truk itu dan muatannya. Orang Indonesia bilang truk itu diganjel ya dengan balokan itu supaya tidak turun. Nah, apa yang kita baca Efesus pasal 4 ayat yang kedua itu berupa juga suatu seperti balok itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu kan berkehendak agar kita itu terus naik, naik, dan naik. Bukan stuck, bukan turun atau melorot. Tapi Tuhan mau kita naik, naik, dan naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, salah satunya yang penting dimiliki oleh anak Tuhan itu adalah ganjel, supaya hidup kita tidak melorot. Maka itu Efesus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan hendaklah kamu selalu. Ya, selalu artinya tidak pernah mengenal kata berhenti. Berhenti artinya selalu dan selalu dan selalu. Selalu apa? Yaitu selalu rendah hati, selalu lemah lembut, dan selalu sabar. Kemudian dilanjutkan yaitu selalu menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Beberapa tahun yang lalu ada seorang profesional muda yang menjadi bintang di perusahaannya. Dia pinter, Bapak Ibu sekalian, kerjanya cepat, kemudian cekatan, kreatif, otaknya encer, gelarnya banyak. Semua orang awalnya terkagum-kagum dengan profesional muda ini. Namun hanya dalam waktu beberapa tahun semuanya itu kemudian menjadi runtuh. Mengapa? Yaitu karena profesional muda ini sombong, kasar, gampang marah,
dan suka memandang rendah atau memandang remeh orang lain. Teman-temannya mulai menjauh. Rekan kerjanya tidak mau lagi berkolaborasi atau dekat-dekat dengan dia. Dan akhirnya pintu-pintu peluang itu tertutup, Bapak Ibu sekalian. Nah, kisah daripada seorang profesional muda ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kepandaian, ya, talenta, karunia, kehebatan kita, kemampuan kita, itu bisa membawa kita ke puncak. Tapi hanya karakter yang akan membuat setiap kita tetap ada di puncak. Inilah mengapa Efesus pasal 4 ayat yang kedua ini penting sekali. Bukan hanya untuk kehidupan rohani kita saja, tapi juga penting untuk kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, di dalam kita berkeluarga atau berumah tangga, penting sekali di dalam kita bekerja, Bapak Ibu sekalian, dan juga penting bagi kita yang ada di dalam komunitas gereja atau pelayanan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar secara singkat 4 karakter yang akan menopang dan mengangkat hidup kita serta menyebabkan hidup kita tidak melorot, tidak turun, tapi terus naik, ya. Yang pertama, penting sekali untuk kita selalu rendah hati. Rendah hati itu bukan berarti minder, Bapak Ibu sekalian. Rendah hati itu berarti menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu adalah anugerah Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36. Ini adalah ayat yang harus kita hafal. Dikatakan segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak kita terima daripada Tuhan. Maka itu please Bapak Ibu sekalian, kita mau terus belajar menjadi orang yang rendah hati. Saya seringkali sampaikan kepada para pelayan Tuhan bahwa di atas langit ada yang namanya langit. Kalau kita merasa hebat, merasa pinter, Bapak Ibu sekalian, merasa lebih daripada yang lain, ingatlah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada orang lain yang lebih hebat daripada kita. Kalau kita ingat akan itu, maka kita tidak akan petentang-petenteng dalam hidup ini, ya. Dan Tuhan Yesus itu adalah teladan daripada semuanya itu, ya. Tetapi Tuhan Yesus yang merupakan Allah sendiri, dia rela untuk turun menjadi seorang hamba. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9 bilang begini, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 9. Saya lanjutkan ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, pelajaran bagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian di tempat kerja, rendah hati itu membuat kita mudah diajak kerjasama. Salah satu ciri khas orang yang rendah hati itu tidak gampang tersinggung, tidak gampang terluka, tidak gampang kecewa.
Orang yang gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang terluka itu adalah ciri-ciri orang yang sombong, orang yang angkuh. Nah, di dalam keluarga, rendah hati itu membuat kita mudah menjadi orang yang suka untuk mengucapkan kata minta maaf. Saya selalu ajarkan kepada calon calon pengantin ada 3 kata yang disebut magic word, ya, kata-kata ajaib yang harus kita latih dan ucapkan di dalam keluarga kita. Yang pertama, terima kasih. Yang kedua, maafkan aku. Dan yang ketiga, I love you. Atau I love you, maafkan aku, dan terima kasih. Ya, itu harus menjadi 3 kata ajaib yang sering-sering kita ucapkan, ya. Nah, orang yang rendah hati akan mudah untuk mengatakan kepada pasangannya, kepada keluarganya, minta maaf, ya. Maafkan saya sudah salah. Nah, kalau kita mau praktek seperti itu, Bapak Ibu sekalian, percayalah keluarga kita akan menikmati yang namanya sorga di bumi ini. Di pelayanan, orang yang rendah hati itu menaruh kehendak Tuhan di atas ego, Bapak Ibu sekalian. Nah, ciri khas orang yang rendah hati itu dia mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika ada orang lain yang berbicara. Serta mau Bapak Ibu sekalian mengakui ide-ide daripada orang lain maupun pasangan kita, bahkan mau mengakui ide-ide daripada anak buah kita. Mungkin kita tidak melakukan ide-ide itu, tapi kita tidak look down, tidak memandang rendah orang lain. Di dalam Amsal dikatakan bahwa tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat lain berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kemudian hal yang kedua, karakter yang harus kita miliki, yaitu Tuhan mau kita selalu lemah lembut. Yang pertama tadi, selalu rendah hati. Yang kedua, selalu lemah lembut. Lemah lembut adalah kekuatan yang terkendali, Bapak Ibu sekalian. Orang yang lemah lembut itu bukan lemah gemulai, ya, beda banget Bapak Ibu sekalian. Orang yang lemah lembut itu tidak suka meledak-ledak, ya, meskipun dia diprovokasi. Ya, ingat hari-hari ini banyak provokator-provokator yang bermunculan untuk memprovokasi, ya. Yesus ketika diadili, Bapak Ibu sekalian, dia tidak membalas hinaan orang itu dengan membalas, menghina, atau marah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa, ia adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Wow, keren banget Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Musa adalah contoh pribadi yang sangat lembut hatinya. Bahkan distempel lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kita lihat bagaimana Musa yang pertama menghadapi orang-orang Israel itu yang ada di Mesir itu, benar-benar orang-orang Israel itu keras kepala, membuat hati Musa jengkel. Bahkan kita tahu sikapnya itu bencekno. Belum lagi Musa juga harus menghadapi Firaun, ya, yang gampang berubah sikapnya. Musa bisa saja uring-uringan, bisa saja marah. Tetapi Musa memilih tidak mau diprovokasi. Maka itu sebabnya Musa itu berhasil
untuk memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Kekuatannya yaitu di kelemah lembutannya, ya. Nah, seorang yang lemah lembut, dia memilih untuk menegur kesalahan orang lain secara empat mata, bukan di depan banyak orang. Orang yang lemah lembut tidak suka membicarakan orang lain di depan orang-orang yang lain lagi untuk menjelek-jelekannya, ya. Orang yang lemah lembut itu perkataannya dapat meluluhkan pendirian yang sekeras baja, kata Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Artinya, kelemah lembutan itu lebih efektif daripada kekerasan di dalam mempengaruhi hati orang lain. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang mencengkelkan, baik itu di dalam keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Firman Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita, ayo jangan mau menjadi orang yang diprovokasi. Kita harus memilih untuk menguasai diri dan bersikap dengan lemah lembut, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa kita harus selalu sabar. Jadi yang pertama selalu rendah hati, yang kedua selalu lemah lembut, dan yang ketiga biarlah kita menjadi pribadi yang selalu sabar. Sabar bukan berarti menunggu tanpa tujuan, tetapi sabar itu menunggu dengan iman. Artinya, kesabaran adalah menaruh pengharapan yang penuh kepada waktu Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Orang yang sabar, dia nggak akan terburu-buru di dalam segala hal. Sabar, salah satu arti daripada sabar, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan meskipun kita mampu untuk melakukannya. Kan ada orang yang dijahatin orang, dia nggak mau balas karena dia takut. Tapi yang disebut dengan sabar ini punya kemampuan, punya kuasa, punya segala-galanya untuk membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi kita tidak mau melakukannya, itu namanya sabar. Ya, sabar membuat kita juga tidak gampang menyerah. Ya, waktu kita mengerjakan sesuatu mungkin dan kemudian itu tidak berhasil, ya, gagal, ya. Kita nggak akan gampang menyerah, kita akan coba lagi sampai kita mengalami kemenangan. Itu adalah salah satu ciri daripada orang yang sabar. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang selalu suka saling membantu. Yang pertama tadi, kita selalu rendah hati, selalu lemah lembut. Yang ketiga adalah selalu sabar. Yang keempat, selalu saling membantu. Ya, saling membantu itu adalah bukti kasih, Bapak Ibu sekalian. Jadi kasih itu bukan hanya diucapkan, tapi diwujudkan dalam perbuatan yang nyata, yaitu kita dengan mudah, dengan ringan tangan, kita mau membantu. Yang pertama, orang-orang yang ada di dekat kita, yang ada di dalam kesusahan itu, kita dengan ringan tangan mau membantu mereka itu, ya. Satu tangan yang menolong itu lebih bernilai daripada 1000 doa tanpa tindakan. Artinya apa? Iman sejati itu diwujudkan dalam perbuatan nyata.
Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa kelebihan kamu itu untuk mencukupkan kekurangan mereka supaya ada keseimbangan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kita punya kelebihan-kelebihan itu selain untuk kita nikmati, tapi Tuhan mau kelebihan kita itu dipakai untuk mencukupkan kekurangan orang-orang lain. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan 4 hal ini, maka hidup kita tidak akan pernah stagnan atau bahkan melorot, tapi kita akan terus naik, naik, dan naik. Yang pertama, kita harus selalu rendah hati. Yang kedua, kita harus selalu lemah lembut. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang selalu mempraktekkan namanya kesabaran. Dan yang keempat, kita mau bersikap suka membantu orang lain. Ya, mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini boleh kami renungkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan di akhir pekan ini sangat berharga karena Engkau mau membuat setiap kami, anak-anak-Mu, mengalami promosi yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.